Rumah gadis kecil. Seorang pemburu hantu yang bernama Ricky Velasquez yang berasal dari Meksiko, Amerika Serikat, sering melakukan live streaming saat dia menginvestigasi sebuah tempat yang terkenal berhantu. Di siaran langsungnya kali ini, dia dan seorang teman wanitanya menginvestigasi sebuah rumah yang sangat terkenal berhantu di Ciudad Guzman, Meksiko. Saat siaran langsung itu, mereka mendengar suara gadis kecil. Lalu mereka pun mencoba memanggil gadis itu. Di saat itulah hal-hal aneh mulai terjadi. Niña. Chiquita. ¿Cómo te llamas? Ya vi. Niña. Espérate, aquí. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No, que me... Ricky dengan santainya mencoba berkomunikasi dengan gadis kecil itu. Akan tetapi, di saat mendapat respon, mereka pun ketakutan. Lalu Ricky mencoba lagi berkomunikasi dengan gadis itu. Akan tetapi, kali ini dia meminta gadis itu untuk menunjukkan dirinya. Lalu ini pun terjadi. Háblale. Hola. ¿Te podemos ver? Niña. ¿Quieres que te veamos? Manifiéstate. Niña. Yo no voy a correr. Escucha como que se queja, pobrecita. Niña. Chiquita. Déjanos verte, no te vamos a lastimar. Chiquita, asómate. Yo no la veo. ¿Y si me asomo nada más yo? Ay, no. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Sí, ya te la miré, no me grabaste. Apakah Ricky menangkap hantu dari penunggu rumah itu yang merupakan gadis kecil? Atau ini semua hanyalah settingan? Tulis pendapat kalian. Sekolah yang terbengkalai. Pemburu hantu yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Tosauchi, dia suka melakukan investigasinya secara langsung di website yang bernama Afrika TV dan mengupload bagian-bagian terseram live streamingnya ke channel YouTube-nya. Kali ini dia menginvestigasi sebuah sekolah yang sudah lama ditinggalkan. Dari informasi yang aku dapat, sekolah ini sudah ditinggalkan selama kurang lebih 20 tahun. Di saat Tosauchi baru memasuki gedung sekolah itu, dia merasa ada yang tidak beres di sana. Oh. 뭔 소리야? 와, 잠깐만, 나 진짜로. 잠시만요. 잠시만. 와, 안 돼, 무서워. Dia mendengar bunyi yang cukup keras. Bunyi itu terdengar seperti pintu yang terhempas dengan kuat. Lalu dia pun lari ketakutan keluar dari sekolah itu dan tidak mau melanjutkan investigasinya kembali. Akan tetapi karena permintaan dari para penonton live streamingnya, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gedung sekolah itu lagi. 뭔 소리야? 어? 어? 뭐 소리가 나는데? 어? 들렸는데. 뭐? 아버지!
Suara meja yang ditarik pelan terdengar oleh Tosauchi yang berasal dari suatu tempat di gedung itu. Dan sesaat setelah itu, pintu toilet yang ada di depannya pun tertutup dengan sendirinya, membuat dia lari lalu keluar dari gedung itu lagi. Akan tetapi kali ini dia mencoba untuk menantang roh atau arwah penasaran penunggu gedung itu untuk keluar menunjukkan diri mereka. 뭐야? 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 와, 씨! 뭐냐? 사람이 지나간 듯한 그런 거 모습을 스쳐 지나가듯이 봐가지고 저도 한번 해볼게요. 확인해볼게요. 저도 들어가서 한번 확인. Tosauchi mengatakan kalau dia melihat bayangan seseorang. Akan tetapi sayangnya dia tidak menangkap bayangan itu di kamera. Lalu mereka pun menyiapkan kamera di lorong sekolah yang gelap itu. 갈래 이제 그만하네. 진짜 무서워 죽겠어. 씨발. Ada dua bayangan misterius terlihat di kamera yang mencoba mengintip ke arah mereka di lorong sekolah yang gelap itu. Kaget dengan apa yang mereka tangkap, Tosauchi pun masuk kembali untuk menantang roh atau arwah penunggu gedung sekolah itu. Dan kejadian ini pun terjadi. 썩을 거 사. 작거 사. 뭔 소리야? 자, 나와봐, 기 나와봐. 자, 도발하면서 가겠습니다. 기 나와봐, 새끼야. 모가지 따기 전에 썩을 거 사. 나와봐. 썩을 작거 사, 나와봐라고, 작거 사. 나와봐. 아이씨! 와! 어머니! Kalian melihatnya? Seseorang atau sesuatu sepertinya berjalan dengan sangat amat diam, tanpa melihat kiri atau kanannya di dalam gedung yang amat gelap itu. Kalian bisa melihat investigasi-investigasi paranormal menarik lainnya di channelnya Tosauchi. Atau kalian bisa melihat secara langsung mereka di afrikatv.com. Bisikan yang dekat. YouTuber Sintak77 merupakan seorang pendaki gunung. Normalnya dia memposting video tentang penelusurannya di tempat yang terpencil di tengah-tengah hutan yang biasanya terletak di antara gunung. Di videonya, dia biasa memberikan nasihat bagaimana cara mendaki gunung yang benar dan cara men-setting tenda dan lain-lain. Di channelnya sendiri, dia tidak pernah memposting suatu hal yang berkaitan dengan paranormal. Akan tetapi, ada sebuah video di channelnya yang berbeda. Para penontonnya menyadari ada sesuatu yang aneh di video yang ini. Dia menelusuri sebuah jalur pendakian yang bernama Kahana di daerah Pennsylvania. Dia lalu sampai ke titik di mana dia memutuskan untuk beristirahat di sana. Sesampainya, dia langsung mendirikan tenda dan menyantap makan malamnya. Dan ini pun terjadi. Man, that's good. A little bit of a gravy in there. I'm happy. It's calm, peaceful. A little breeze through the treetops. But nothing too bad yet. Ada beberapa dari para penontonnya berkomentar menunjukkan kalau ada suara orang lain di sana. Coba dengarkan lagi. Man, that's good. A little bit of a gravy in there. I'm happy. It's calm, peaceful. A little breeze through the treetops. But nothing too bad yet.
Terdengar samar-samar suara orang mengatakan, "Be quiet, stay silent." Atau dalam bahasa Indonesianya, diam, jangan berisik. Tanpa menyadari suara itu, Sintak 77 lalu tidur di sebuah tempat tidur gantung tepat di sebelah puing-puing bekas rumah peternakan. Pagi berikutnya, dia lalu beres-beres untuk kembali ke rumahnya. Akan tetapi ada sesuatu yang lain yang benar-benar ingin kalau dia cepat-cepat pergi dari situ. That's where we were. I'm bidding adieu to my trusty 55-gallon drum. See you, buddy. You've been good to me. That's the trees we had to set up on. This is the other foundation here. Cool little spot for sure. But time to move on. You can see, I don't know if you can see, but Di saat dia berjalan di atas puing-puing itu, ada suara yang terdengar mengatakan, "Get out." Atau dalam bahasa Indonesianya, cepat pergi. Coba dengarkan lagi. the other foundation here. Cool little spot for sure. But time to move on. You can see, I don't know if you can see, but Jadi, apakah Sintak 77 menangkap suatu kejadian paranormal yang dia sendiri tidak menyadarinya? Apakah itu merupakan suara dari pemilik rumah peternakan sebelumnya yang menyuruh dia pergi? Atau ini semua merupakan settingan? Sampai hari ini, YouTuber Sintak 77 tidak merespon tentang suara yang tertangkap di kameranya, dan dia juga masih memposting video-video terbaru di channelnya yang tidak ada kejadian paranormal di dalamnya. Sementara itu di TikTok, pengguna TikTok Josiah Worley sering mengupload banyak videonya di TikTok tentang gangguan paranormal yang dialaminya di dalam rumahnya. Biasanya Josiah mengupload beberapa video dalam satu hari dan sudah banyak menarik perhatian banyak penonton. Josiah mengatakan kalau di rumahnya benar-benar berhantu dan dia pun mulai merekam hampir setiap kali saat dia sedang mau istirahat di dalam rumahnya. Am I tripping? Am I tripping? Do you see that? Oh, okay. Can you not do that, please? Yeah, I'm leaving. Here are my hands. Did you see that? Did you see that? Here are my feet, not moving. Here are my hands and my feet. Why'd you do that? Can you do it again? Mom? No. No way. As you can see, I put it back on his thing. I'm about to go lay back down, and I'm gonna hope to God that nothing does any weird because I feel like there's weird right there. But at the same time, it could be friendly. Oh God, now look at me. I'm starting to sound like a weirdo. You got weirdos and like that? I'm gonna take another shot. Hold on. Okay, move that. Do you see that? What? I don't know what to do. I'm also scared to show you guys my face because I look pretty fucking ugly, but here you go. YOLO. What's good, bro? Bro. Are you good, bro? You good, bro? Do you see any strings? Did you guys see it move? Kejadian-kejadian aneh itu terus berlanjut. So for like a whole day, nothing has been going down, and then this happens. Okay, there's nothing. I even brought over somebody. I don't know why the she's asleep. I've been drinking a little bit. Maybe it's only when I get drunk. But regardless, dude, that's really up. You shouldn't be doing that. You shouldn't be doing that.
You should not be doing that. Please stop doing that. Okay? Okay? Stay there. Be chill. Stop for a minute. I'm gonna leave. Sorry, but I'm gonna leave. I'm really sorry for that. That light shut off. There's a switch right there. It got switched off. Turning off this light. F*** it. Josiah memutuskan untuk menginap di rumah temannya untuk beberapa hari karena stres serta takut akan kejadian-kejadian paranormal di dalam rumahnya. Akan tetapi, di saat dia kembali, aktivitas paranormal itu menjadi lebih agresif. I've been cleaning up since I woke up, okay? And I've been hearing a lot of weird shit, but for some reason, whenever I pull my camera out, it stops. But that didn't stop, did it? What the was it? What was it? I was laying in bed, watching some goddamn shit. This turned off. Then I went to go grab a drink, and for some are you joking? Can you please stop? Do you see? This is starting to get more sketched out, actually, to be honest with you. Like, I'm starting to get more scared. Like, as we go along. Bahkan, aktivitas paranormal itu terjadi saat ada temannya yang datang ke rumahnya. I really wish I recorded it. That thing fell over twice. 2 times, not once. Twice. And this motherfucker, I just picked it up. This motherfucker over here is acting like nothing ever happened. If you don't imagine it didn't happen. If it didn't happen, it didn't happen, huh? Look the Okay. other way. Well, we're about to leave. Josiah masih bisa tersenyum dan tertawa, akan tetapi aktivitas itu menjadi lebih ekstrim dan laki-laki dewasa seperti Josiah pun mempunyai batas. I don't know if I'm even recording. I don't know if I'm okay with being here. I'm gonna end up leaving. I'm not a At least I didn't think I was, but I'm starting to progressively become more scared. It's like, oh God, you just can't really handle that. That's not real life, is it? Oh, I need to take another shot. Ini semua mungkin saja hanyalah settingan dari pengguna TikTok ini sendiri. Akan tetapi, di video terakhirnya, Josiah seperti benar-benar merasa kebingungan. Tapi, apa pendapat kalian? Kalian bisa melihat video-video terbaru lainnya di TikToknya Josiah. Dia juga biasanya mengupload hampir setiap hari. Penjara yang kelam. Penjara yang terletak di bagian barat kota Virginia, Amerika Serikat, merupakan penjara yang cukup tua yang pertama kali beroperasi di tahun 1876 dan akhirnya ditutup pada tahun 1995. Penjara ini juga pernah mengurung beberapa orang yang berpengaruh di dunia gelap. Faktanya, karena beberapa serangan dan pembunuhan terhadap tahanan yang dilakukan oleh para tahanan itu sendiri. Kementerian Kehakiman Amerika menjuluki penjara ini sebagai satu dari 10 penjara yang paling brutal di Amerika. Selama masa operasinya dari tahun 1876 sampai 1995, sudah lebih dari 1.000 orang tahanan yang meninggal dikarenakan sakit, dieksekusi, atau dibunuh oleh teman satu sel mereka. The Foreman Brothers, Josh, Rocky, dan Shawn, yang merupakan pemburu hantu yang berasal dari channel Paranormal Nightmare TV series, berkendara ke kota kecil yang bernama Moundsville, di mana penjara itu berdiri. Right now we're here at West Virginia State Penitentiary. We're going to get started in the cell block area.
this area here is where they housed most of the violent inmates. Di 1986 ada seorang tahanan yang bernama Red Snyder. Dia dibunuh dengan kejam oleh teman satu selnya. Dan setelahnya, banyak orang yang mengatakan kalau mereka melihat hantu atau arwah dari Red yang masih berjalan di lorong penjara itu. Red, my name is Josh. This is Rocky and Sean. They were talking about you earlier today, that one of your friends brutally murdered you right here in this cell. Can you see us? Let us know if you're in here. And then whenever I stopped, it stopped. But then I asked. Lalu Rocky dan Josh berjalan ke arah sel blok yang ada di lantai 2 untuk melakukan sesi tanya jawab menggunakan spirit box. Mereka pun menangkap respon yang mengganggu dari spirit box itu. Is this your cell? I'm no longer in prison. Where are you at if you're not in prison? Are you free? Can you still hear us? Yes? Can you say Josh? Absolutely cut. Then say it. Say Josh. Mereka berempat lalu bertemu kembali di lantai bawah tempat mereka masuk sebelumnya dan menyusuri lorong penjara yang gelap itu bersama-sama. Dan tiba-tiba mereka pun menangkap sesuatu. Josh, Rocky heard that pump sound again down there. Oh, did you see that? I caught that. Oh, shadow. Shadow. Sebuah sosok bayangan hitam yang muncul secara tiba-tiba, lalu berjalan dan hilang dari pandangan. This handle. Look how high that handle is. Holy shit. My heart is racing. Go stand by it, Sean. This handle. You can clearly see on the video as Sean walks by, his shadow is cast on the inside wall. Tim Paranormal Nightmare lalu mencoba untuk mencari penjelasan tentang bayangan yang mereka tangkap barusan. Akan tetapi mereka tidak menemukan jawabannya. Jadi, apakah ini merupakan bayangan hantu dari Red yang kehilangan nyawanya secara tragis di penjara itu? Kalian yang putuskan.